Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Dari kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita masuk pelajaran SKI dan kita akan membahas pada kesempatan kali ini materi tentang dinasti Ayyubiyah. Dan kita masuk ke bagian penguasa dinasti Ayyubiyah. Namun sebelumnya kita awali dulu bersama pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana berdirinya dinasti Ayyubiyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui tentang para pemimpin atau para raja sultan di masa dinasti Ayyubiyah. Dan dinasti Ayyubiyah ini kita ketahui berdiri atau berlangsung kekuasaannya selama 75 tahun. Ada pendapat yang mengatakan 79 tahun, tapi kita memakai yang 75 tahun. Dan ada 9 orang yang menjadi penguasa dari dinasti Ayyubiyah ini secara bergantian. Dan mereka adalah saudara dan keturunan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan untuk Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi, kita akan melihat sedikit biografi beliau. Ya, nama lengkap beliau adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ya. Jadi ini nama lengkap beliau dan dikenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dari bangsa Kurdi. Ya. Kemudian ayah beliau bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Syirkuh. Ya, pamannya ini adalah guru sekaligus paman. Begitu juga ayahnya yang mengajarkan pembelajaran tentang agama dan akhlak budi pekerti. Mereka kemudian meninggalkan kampung halaman mereka di dekat Danau Van, pindah ke daerah Tikrit di wilayah Irak. Ya. Nah, dan kemudian Salahuddin lahir di sekitaran wilayah Benteng Tikrit. Kemudian Salahuddin dididik dengan pendidikan agama yang baik oleh ayahnya, menguasai bidang sastra, ilmu kalam, ya, fikih, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis. Ya, di madrasah dengan guru-guru yang berganti-ganti. Kemudian Salahuddin juga mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Ya. Dan untuk strategi perang beliau belajar dari pamannya Asaduddin Syirkuh, juga dari panutannya yang bernama Nuruddin Zanki yang kelak diangkat sebagai gubernur di wilayah Syam atau Suriah. Dan Salahuddin kemudian melanjutkan pendidikannya di wilayah Damaskus tentang teologi Sunni selama 10 tahun.
Setelah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah, kemudian juga beliau dikenal dengan julukan Sultanul Islam wal Muslimin, yaitu pemimpin Islam dan kaum muslimin. Beliau benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin dengan beliau memilih sekretaris dan wazir atau menteri-menteri yang terpercaya, dan kemudian berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Juga kemudian beliau membagi wilayahnya menjadi beberapa wilayah yang kemudian dipegang oleh saudara dan keturunannya. Ada sekitar 10 wilayah kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah, Kesultanan Ayyubiyah, dari wilayah Afrika, kemudian dari wilayah Syam, sampai ke wilayah di sekitaran Jazirah Arab, ya. Hingga kemudian sampai juga ke wilayah di Irak, ya. Dalam kemudian kegiatan perekonomian, beliau juga memajukan perdagangan dan memajukan kerjasama dengan para pedagang muslim atau pengusaha muslim, serta kemudian memajukan perdagangan laut. Juga kemudian menyempurnakan sistem perpajakan, ya. Dan di bidang keagamaan, beliau kemudian menjadi pembaharu, terutama di wilayah Mesir, khususnya di wilayah yang dulu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, dengan mengganti aliran Syiah, ya, kemudian dengan aliran Sunni, yang pada saat itu memang pemimpin dinasti Bani Abbasiyah beraliran Sunni, yang kemudian akhirnya sampai perubahan-perubahan pun dilakukan, baik itu di dalam dunia pendidikan maupun di bidang keagamaan. Maka inilah yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi dijuluki Al-Mu'izz, Amiril Mu'minin, penguasa yang mulia, gelar yang diberikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi. Sedangkan di bidang kemiliteran, ya, Salahuddin Al-Ayyubi memang dikenal dengan kemampuan strategi berperangnya yang luar biasa, dan itu didukung juga oleh tentaranya atau militernya yang tangguh, karena kemudian juga diperkuat oleh pasukan-pasukan Islam yang didukung oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Kemudian beliau juga membangun sebuah benteng pertahanan yang sangat kuat yang dikenal dengan Qal'atul Jabal di wilayah Kairo, Mesir, di tahun 1183 Masehi. Kemudian beliau juga berusaha untuk mempersatukan Syam dengan wilayah Afrika, walaupun terdapat tantangan-tantangan. Di antaranya beliau kemudian memadamkan pemberontakan Hajib, ya, yang tidak lain adalah kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid yang pernah menguasai dari dinasti Fatimiyah. Kemudian beliau juga memperluas wilayah ke Mesir sampai selatan Nubia. Juga beliau memperluas wilayah ke wilayah Yaman, ya, bagian Jazirah Arab bagian selatan, dan kemudian ke wilayah Syam, Damaskus dan Mosul, ya. Sedangkan beliau juga harus berhadapan dengan pasukan tentara salib, dan tercatat ada 3 kali pertempuran besar yang dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam memerangi tentara salib. Di antaranya adalah pertempuran Safuria, pertempuran Hittin, dan kemudian pembebasan Al-Quds, Baitul Maqdis. Ya, ini adalah pembebasan terbesar yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi hingga kemudian berhasil menguasai kembali Yerusalem dari tangan kaum Nasrani pada saat itu. Namun di sisi lain, ya, walaupun beliau adalah seorang perwira yang luar biasa tangguh dalam medan pertempuran dan beberapa peperangan, tetapi beliau juga memiliki sifat kesatria dan toleran yang luar biasa. Di antaranya ketika menguasai wilayah Iskandariyah, ya, beliau tetap mengizinkan atau mengunjungi orang-orang Kristen, kemudian memberikan keleluasaan mereka untuk menjalankan ibadahnya, ya, tanpa dihalang-halangi, dan juga tidak dipaksa untuk berpindah agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani sebelumnya. Kemudian beliau juga ketika terjadi perdamaian dengan tentara salib, walaupun posisinya kaum muslimin sudah menang,
ia mengizinkan orang-orang Kristen tetap untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Ya, walaupun Yerusalem atau Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh kaum muslimin, beliau tetap mengizinkan orang-orang Nasrani untuk mengunjungi tempat ibadah mereka di wilayah Baitul Maqdis tersebut, di dekat Baitul Maqdis. Kemudian dan yang luar biasanya ketika peperangan masih berlangsung dan beliau mendengar bahwa Raja Inggris, The Lionheart, sakit ya ketika di masa peperangan. Beliau tidak mau berhadapan dengan orang yang sakit ya. Maka kemudian beliau menyamar sebagai seorang tabib ya, berusaha untuk mengobati Raja Richard tersebut ya. Meskipun kita ketahui bahwa Raja Richard ini adalah lawannya ketika dalam peperangan ya. Maka kemudian beliau pun berusaha untuk mengobati Raja Richard dan akhirnya sampai kemudian Raja Richard pun akhirnya sembuh. Ya, ini sifat yang luar biasa dari seorang yang uh, tangguh ya dalam peperangan, tetapi di sisi lain beliau adalah seorang yang memiliki hati yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, akhlak yang mulia. Ya, inilah yang bagaimana kemudian menjadikan uh, Salahuddin sebagai sosok yang tetap dikenang sampai sekarang, bukan hanya karena kemampuannya untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib, tetapi kemudian dari akhlak mulianya, dari sifatnya yang luar biasa, ya, mulia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Salahuddin Al-Ayyubi, sosok yang taat beribadah, sosok yang berakhlak mulia, sosok yang giat menuntut ilmu, ya, dan sosok yang tangguh dalam peperangan. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk kita laksanakan di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Demikian kita tutup pembelajaran dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.